وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا عيسى وبينهم من النبيين والمرسلين صلاة الله وسلام عليهم أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Bontet 07. Kami di sini akan menceritakan biografi Kiai Jauhar Umar Pasuruan, pengarang kitab Jawahirul Ma'ani. Kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani adalah manaqib riwayat hidup yang menceritakan tentang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang menyebut Al-Jalani, mulai dari kelahirannya, perjalanan beliau menuntut ilmu, karomah-karomahnya sampai pada wafatnya. Kitab Manaqib ini disusun oleh seorang ulama almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Johari Umar. Dulu beliau pemimpin pondok pesantren Darussalam, Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Johari Umar mengajarkan dan mengijazahkan manaqib ini kepada para murid-murid beliau. Dari murid-murid beliau inilah manaqib ini akhirnya tersebar luas ke seluruh Nusantara, bahkan mungkin sampai ke negara tetangga juga. Di dalam kitab manaqib pada halaman belakang tersebut juga dijelaskan manfaat dari manaqib tersebut dan cara pengamalannya. Misalnya, supaya bisa mendapatkan ilmu laduni, luas rezeki, maka setiap hari membaca wirid Yabadi 946 kali, dilanjutkan membaca manaqib Jawahirul Ma'ani tersebut. Syekh Ahmad Johari Umar dilahirkan pada hari Jumat Legi, tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 2 malam, yang keesokan harinya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Tempat kelahiran beliau adalah Pelidukune Pendesa Kresek, Kecamatan Pari, Kediri, Jawa Timur. Sebelum berangkat ibadah haji, nama beliau adalah Muhammad Bahri, putra bungsu dari Bapak Muhammad Ishaq. Meskipun dilahirkan dalam keadaan miskin harta benda, namun mulia dalam hal keturunan. Dari sang ayah, beliau mengaku masih keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dan dari sang ibu, beliau mengaku masih keturunan Kiai Hasan Besari Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, yang juga masih keturunan Sunan Kalijogo. Pada masa kecil, Syekh Ahmad Johari Umar dididik oleh ayahanda sendiri dengan disiplin pendidikan yang ketat dan sangat keras. Di antaranya adalah menghafal kitab takrib dan maknanya, dan mempelajari tafsir Al-Quran baik mana maupun nasakh mansuhnya. Masih di antara kedisiplinan ayah beliau dalam mendidik adalah, Syekh Ahmad Johari Umar tidak diperkenankan berteman dengan anak-anak tetangga dengan tujuan supaya Syekh Ahmad Johari Umar tidak mengikuti kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak tetangga. Syekh Ahmad Johari Umar dilarang merokok dan menonton hiburan seperti orkes, wayang, ludruk delen, dan tidak pula boleh meminum kopi dan makan di warung. Pada usia 11 tahun, Syekh Ahmad Johari Umar sudah menghatamkan Al-Quran. Semua itu berkat kegigihan dan disiplin ayah beliau dalam mendidik dan membimbing. Orang tua Syekh Ahmad Johari Umar memang terkenal cinta kepada para alim ulama, terutama mereka yang memiliki barakah dan karamah. Ayah beliau berpesan kepada Syekh Ahmad Johari Umar agar selalu menghormati para ulama. Jika sawan berkunjung kepada para ulama, supaya selalu memberi uang atau jajan oleh-oleh. Pesan ayahanda tersebut dilaksanakan oleh beliau dan semua ulama yang pernah diambil manfaat ilmunya, mulai dari Kiai Syufaat Blok Agung Banyuwangi hingga Kiai Dimyati Pandegelang Bantai, semuanya pernah diberi uang atau jajan oleh Syekh Ahmad Johari Umar. Sebenarnya, Syekh Ahmad Johari Umar pernah menganut faham Wahabi, bahkan sampai menduduki posisi Wakil Ketua Majelis Tarjih Wahabi Kaliwungu. Adapun beberapa hal yang menyebabkan Syekh Ahmad Johari Umar pindah dari faham Wahabi dan menganut faham Ahlus Sunnah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan kakek beliau, yaitu KH Abdullah Sakin, yang wafat pada tahun 1918 meter. Beliau berwasiat kepada Syekh Ahmad Johari Umar bahwa yang benar adalah faham Ahlus Sunnah.
2. Syekh Ahmad Johari Umar pernah bertemu dengan KH Yasin bin Ma'ruf Kedunglo Kediri. Pertemuan itu terjadi di warung rumah makan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yang berkata kepada Syekh Ahmad Johari Umar bahwa Syekh Ahmad Johari Umar kelak akan menjadi seorang ulama yang banyak tamunya. Dan ucapan KH Yasin tersebut terbukti beliau setiap hari menerima banyak tamu. Syekh Ahmad Johari Umar pernah berjumpa dengan Sayyid Masum Badung Madura, yang memberi wasiat bahwa kelak Syekh Ahmad Johari Umar banyak santrinya yang berasal dari jauh. Dan hal itu juga terbukti. 4. Syekh Ahmad Johari Umar bertemu dengan K.A. Hamid Abdillah Pasuruan. Beliau berkata bahwa kelak Syekh Ahmad Johari Umar akan dapat melaksanakan ibadah haji dan menjadi ulama yang kaya. Dan terbukti beliau sampai ibadah haji sebanyak 5 kali, dan begitu juga para putra beliau. Hal tersebutlah yang menyebabkan Syekh Ahmad Johari Umar menganut faham Ahlus Sunnah, karena beliau merasa heran dan takjub kepada para ulama Ahlus Sunnah seperti tersebut di atas, yang dapat mengetahui hal-hal rahasia gaib, dan ulama yang demikian ini tidak dijumpainya pada ulama-ulama golongan Wahabi. Dalam menghadapi setiap cobaan yang menimpa, Syekh Ahmad Johari Umar memilih satu jalan, yaitu mendatangi ulama. Adapun beberapa ulama yang dimintai doa dan barokah oleh beliau diantaranya adalah 1. KH Syufaat Blok Agung Banyuwangi. 2. KH Hayatul Maki Bendopar Kediri. 3. KH Marzuki Lirboyo Kediri. 4. KH Dalharwatu Congol Magelang. 5. KH Hudlori Tegal Rejo Magelang. 6. KH Dimyati Pandeglang Banten. 7. KH Ruyat Kaliwungu. 8. KH Masum Lasem. 9. KH Baidawi Lasem. 10. KH Hasduki Lasem. 11. KH Imam Sarang. 12. KH Kolil Sidogiri. 13. KH Abdul Hamid Abdillah Pasuruan. Selesai beliau mendatangi para ulama, maka ilmu yang didapat dari mereka beliau kumpulkan dalam sebuah kitab Jawahirul Hikmah. Mungkin sampai sini dulu. Jika ingin mengetahui lebih dalam silahkan datang ke Pondok Pesantren Darussalam Tegalaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.